hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Shalom semua. Shalom yang datang ke dalam rumah Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah dalam online. Selamat beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri, kita mau memuji Dia. Dialah Kristus pengharapan kita. Haleluya. 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 Segala pujian bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Kristus adalah pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Oleh darah-Nya Dia telah membebaskan kita. Kristus pengharapan, oleh darah-Mu ku telah bebas. Kini ku
menuruti kehendak-Mu, mentaatimu. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Roh-Mu lah yang memberiku hidup. Haleluya. Satu hal yang Kau ingin ku lakukan, nuruti
Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, dan sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mari Engkau campur tangan supaya kami bisa menerima benih firman Tuhan dan tertanam dalam hati kami, sehingga ia membangkitkan semangat kami, iman kami untuk terus kami pakai untuk melayani Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan firman-Mu dalam tangan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saudaraku kita akan berbicara tentang hati. Amin. Kasih tau kiri kananmu. Bicara tentang hati. Amin, haleluya. Kita belajar hari ini yaitu ketika kita bisa menjaga hati kita, kita tidak akan kehilangan kasih karunia Tuhan. Amin. Jagalah hati kita supaya tidak kehilangan kasih karunia Allah. Haleluya. Saudara iman dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita telah belajar bahwa hati kita itu bisa dicemari. Bagaimana dicemar? Kita tercemar oleh perkataan-perkataan yang kita terima dari luar, dan juga hati kita bisa tercemar daripada pengalaman-pengalaman yang lalu yang tidak kita selesaikan, sehingga hati kita itu menyimpan akar kepahitan dan mencemarkan hidup kita, mencemarkan hati kita. Mari saudara iman hari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita harus belajar satu hal topik yang sangat penting, yaitu kita menjaga hati kita supaya kita tidak kehilangan kasih karunia Allah. Supaya kita bisa membangun hubungan kita dengan orang lain tanpa hati yang tercemar, dan kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara yang iman dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan mengerti bahwa ketika hati kita dijaga, maka kita bisa juga menjaga hubungan kita dengan orang lain. Jika tidak, pasti akan mendatangkan konflik dan masalah, dan sehingga kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Amin saudaraku. Jadi sangat penting untuk kita tidak kehilangan kasih karunia Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan kehilangan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Persoalannya, bagaimana kita menjaga hati kita ini supaya tidak kehilangan kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak kehilangan kasih karunia Tuhan? Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Bunyi firman Tuhan, dengar baik-baik saudaraku. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Firman Tuhan mengatakan supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar kepahitan. Jadi bagaimana jika sudah ada akar kepahitan dalam diri kita? Kita perlu berurusan dengan akar kepahitan itu. Amin saudaraku. Berurusan dengan akar kepahitan supaya ia bisa dicabut. Sama ada itu daripada perkataan-perkataan orang yang menyakitkan saudara, ataupun akar kepahitan itu datangnya daripada masa lalu saudara. Jadi saudaraku iman dalam Tuhan, jika kita tidak mencabut akar kepahitan
ia pasti akan menimbulkan kecemaran dan mencemarkan orang lain. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, akar kepahitan itu perlu dicabut supaya kasih karunia Tuhan itu bisa mengalir dalam kehidupan kita. Walaupun kemungkin akar kepahitan itu sudah lama di dalam bertumbuh, berakar di dalam hidup kita, jika kita tidak mau belajar berurusan mencabut akar kepahitan itu, sudah pasti kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Ada contoh di dalam perjanjian baru, ini kisah seorang yang bernama Simon, seorang yang dikenali sebagai dukun, sebagai orang yang disegani, dan dia adalah orang yang firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir. Jadi satu ketika Filipus berada di daerahnya, Filipus memberitakan tentang Tuhan, mengadakan banyak mujizat, dan Simon si tukang sihir ini, dia terheran-heran dengan kuasa yang ada pada Filipus. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu bertobat. Kita lihat saudaraku, kisah ini di dalam kisah para rasul pasal 8 ayat yang ke-13, bunyi firman Tuhan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia sentiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita tahu bahwa Simon ini seorang tukang sihir. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia melepaskan segala sihirnya, dan kita tahu bahwa melalui sihirnya Simon ini itu mendapatkan banyak uang. Melalui sihirnya dia disegani dan dia menjadi orang terpenting di kotanya pada waktu itu. Setelah dia bertobat, dia mengikuti Tuhan, dan dia juga terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Filipus dengan kuasa Tuhan. Akhirnya dia menjadi percaya. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, satu ketika Petrus dan Yohanes pergi ke kotanya dan juga mengadakan tanda-tanda dan mujizat, apa yang Simon ini katakan? Dia katakan kepada Petrus dan Yohanes, bolehkah saya membeli apa yang kamu telah lakukan? Membeli kuasa yang ada pada kamu. Makanya apa yang Petrus katakan, Simon, bertobatlah daripada kejahatanmu. Kenapa saudaraku seperti ini? Sebab Simon walaupun dia sudah bertobat, tetapi dia masih menyimpan niat hati yang jahat. Ada akar kepahitan yang jahat di dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan kejahatannya itu seperti hempedu. Maka saudara yang beriman dalam Tuhan, ramai kita sebagai orang yang percaya, kita mengikut Tuhan, kita bertobat, kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Namun pada masa yang sama, kita masih ada menyimpan akar kepahitan. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang hampir sama dengan kepahitan yang ada dalam diri kita, sehingga kepahitan itu timbul dan mencemarkan hati kita, dan sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah seperti Simon ini. Kita lihat saudaraku dalam kisah para rasul pasal 8, ayat yang ke-21 hingga yang ke-24. Bunyi firman Tuhan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini yang Petrus katakan kepada Simon. Dia katakan, Simon, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat ke-22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Amin. Yang ke-23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti hempedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudara Simon dalam Tuhan, Petrus tahu ketika Simon menawarkan uang untuk mendapatkan kuasa, supaya dia juga boleh berdoa untuk orang sakit, orang lain sakit itu sembuh. Tetapi Petrus mengatakan bahwa tidak ada bahagianmu dalam hal ini, karena hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Petrus tahu bahwa hati Simon itu tidak lurus. Hati Simon itu dipenuhi dengan kejahatan, terjerat dengan kejahatan seperti hempedu yang pahit. Maka Petrus memberitahu Simon harus bertobat dari kejahatanmu. Amin, saudaraku. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa
akar kepahitan itu biasanya memanipulasi dan mempengaruhi kita dalam hidup kita, dalam tindakan kita, walaupun kita ini mengasihi Tuhan dan sudah melayani Tuhan. Ketika kita ditegur, ketika kita diberitahukan masalah akar kepahitan dalam hidup kita, mari saudaraku, jangan kita keraskan hati kita, tetapi kita belajar seperti Simon juga. Dia belajar untuk bertobat segera ketika Petrus menegurnya, saudaraku. Jadi kita dapat lihat di sini, jika kita sudah bertobat, kita melayani Tuhan, kita juga menjadi jemaat yang setia, tetapi jika kita masih menyimpan akar kepahitan dan tidak menjaga hati kita, sudah pasti kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari saya mendorong saudara, kita izinkan Tuhan menangani akar kepahitan, memberitahukan kita. Kita izinkan Roh Kudus memberitahukan kita akar kepahitan yang ada dalam hati kita, supaya kita bisa mencabutnya dan kasih karunia Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita, saudaraku. Ini sangat penting sebagai orang yang percaya. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita perlu berhadapan, kita perlu berurusan dengan akar kepahitan kita yang masih menguasai hati kita, supaya kita tidak kehilangan kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap orang bisa melayani Tuhan, setiap orang bisa melakukan apa yang dipertanggungjawabkan di dalam gereja kepada kita semua. Tetapi tidak semestinya kita itu berkenan di mata Tuhan karena kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Makanya kita melayani Tuhan itu lewat kasih karunia Tuhan. Kita perlu cabut segala akar kepahitan. Kita tidak mau seperti pelajaran yang lalu, kita mengerti bahwa ramai orang datang kepada Kristus dan mereka katakan, Tuhan, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, aku menyembuhkan banyak orang sakit, saya bernubuat. Tetapi Tuhan katakan, enyalah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa, saudaraku? Karena hati mereka itu jahat. Amin, saudaraku yang iman dalam Tuhan. Seterusnya, bagaimana kita berfungsi dalam kasih karunia Tuhan? Yang kedua, tidak bersandar dengan kekuatan sendiri di dalam mentaati hukum. Amin. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, benar kita hidup di dalam hukum Tuhan. Hukum itu memerdekakan kita. Kebenaran itu memerdekakan kita. Dan kita tahu bahwa hukum itu membuat kita bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan perintah Tuhan. Tetapi hukum itu tidak membuat saudara sombong dan rasa diri benar, dan orang lain salah dan menghakimi orang melalui hukum. Saudara iman dalam Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 mengatakan, ayat 4, Galatia 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Saya ulangi, kamu lepas dari Kristus. Kita lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Maksudnya begini, saudaraku. Jika kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maksudnya kita menjalankan setiap hukum Taurat itu, tetapi dengan hati yang tidak beres, dengan hati yang tercemar, maka sebenarnya kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri di dalam mentaati hukum Tuhan ataupun hukum Taurat. Kita akan mula menghakimi yang lain. Makanya kita perlu berhati-hati, saudaraku. Jadi mereka yang hidup bersandarkan hukum Taurat akan merasakan diri benar. Mereka akan menggunakan hukum Taurat itu untuk menghakimi dan menghukum orang lain yang tidak menuruti hukum. Namun jika kita hidup berdasarkan kemurahan, belas kasihan, dan kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi berani menghakimi orang lain, karena kita tahu bahwa kita juga sama seperti mereka. Amin. Mari saudaraku yang iman dalam Tuhan. Sebagai contoh di dalam Alkitab, ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Wanita ini tertangkap basah oleh orang-orang Yahudi dan dibawa kepada Tuhan bersama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan mereka ini adalah orang-orang yang pakar dalam hukum-hukum Tuhan. Apa yang berlaku, saudaraku? Mereka membawa wanita ini dan dibawa kepada Yesus, dan dia katakan bahwa wanita ini kedapatan melakukan zina. Dan dia katakan begini, menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari dengan
batu sampai mati. Saudaraku, kalau kita lihat orang-orang ini dikuasai oleh roh hukum, roh agamawi. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus membawa perempuan ini, mereka memberitahukan Yesus bahwa perempuan ini bersalah dan mereka adalah orang yang benar. Dan kita tahu ceritanya saudaraku, akhirnya Tuhan katakan kepada orang-orang ini, siapa di antara mereka yang tidak pernah melanggar hukum atau tidak pernah melakukan dosa, merekalah yang pertama mengambil batu dan melempar wanita ini sampai mati. Tetapi saudaraku, kenyataannya mereka semua melanggar hukum. Makanya hukum itu yang membuat mereka itu harus mengerti akan isi hati Tuhan, tetapi mereka menggunakan hukum itu untuk menghakimi orang lain. Sehingga saudaraku, kasih karunia itu tidak mengalir dalam hidup mereka. Saudara iman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa jika kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri dalam mentaati hukum, maka kita akan melakukan hal yang salah dan kita rasa diri benar dan kita mulai menghakimi orang lain. Itu sebabnya hukum yang kita turuti itu membuat kita cenderung dipenuhi dengan rasa diri benar. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus memberitahukan kita, memberikan contoh tentang perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke Bait Allah berdoa. Bagaimana orang-orang yang merasa diri benar, itu berdoa, caranya berdoa kepada Tuhan itu sentiasa membanggakan, membenarkan perbuatan mereka. Dan pada masa yang sama mereka menghakimi orang lain di dalam doanya. Kita lihat saudaraku dalam Lukas 18 ayat yang ke-10 hingga yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-10 hingga yang ke-14. Dengar baik-baik saudaraku yang saya kasihi. Bunyi firman Tuhan. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Dan yang lain pemungut cukai. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perompak, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga orang yang pemungut cukai ini. Lihat saudaraku, di sini sudah ada rasa diri benar dan mulai menghakimi orang lain. Ayat yang ke-12, dia membenarkan dirinya, dia katakan begini, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, ya Allah, kasihilah aku yang berdosa ini. Ayat ke-14, ya Allah, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara iman dalam Tuhan, ini Yesus memberikan cerita ini. Memberitahukan kondisi hati orang yang merasa diri benar. Kondisi hati mereka yang cenderung, yang memberitahukan bahwa dia benar, dia melakukan segala aktiviti rohani. Dia membayar persepuluhan, dia berpuasa. Dia rasa diri benar, akhirnya dia mulai menghakimi seorang pemungut cukai itu, yang bahwa dia adalah orang berdosa dan dia adalah orang yang benar. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ramai orang Kristen hari ini, mereka tuh benar-benar mengasihi Tuhan. Mereka setia ke gereja, mereka bayar perpuluhan, mereka sanggup berkorban di dalam melayani Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu salah di mata Tuhan. Mereka masih menyimpan akar kepahitan. Mereka masih menghakimi orang lain. Mereka katakan, aku ini adalah orang rohani karena saya membayar perpuluhan, saya melayani Tuhan. Tetapi orang itu adalah orang yang tidak melayani Tuhan, tidak membayar perpuluhan. Mereka tidak berkorban untuk Tuhan. Wah, banyak orang Kristen seperti ini, saudaraku, pada hari-hari ini. Jika kita memiliki hati seperti ini, dipenuhi rasa diri benar, orang lain salah, kita rasa kita adalah orang yang bersandar kepada hukum, akhirnya kita merasa diri benar, orang lain salah, maka saudaraku,
Kita perlu periksa hati kita. Kita boleh kehilangan kasih karunia Tuhan karena hati kita ada masalah. Kita cenderung, kita disakiti dengan masa lalu kita rasa diri benar. Kita rasa bahwa orang lain salah, kita benar. Dan semua pendapat kita lah yang harus didengar, orang lain tidak perlu dengar karena kamu rasa kamu benar. Akhirnya saudaraku, kita hilang kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak kehilangan kasih karunia Tuhan? Kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan jika kita menuruti hukum dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan jika kita menuruti hukum dengan kekuatan kita sendiri. Kita baca saudaraku ayatnya. Galatia pasal 2 ayat 19 hingga yang ke-20. Bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di sini kita lihat, Paulus berkata, aku telah mati oleh hukum. Mengapa saudaraku? Karena hukum ini itu membuat dia merasa diri benar. Itu sebabnya kita tahu bahwa ketika Paulus sebelum dia bertobat, saudaraku, kita tahu bahwa dia adalah orang yang benar-benar menuruti hukum. Dia pergi meminta surat kebenaran daripada ketua agama pada waktu itu untuk diberikan otoritas untuk menganiaya orang Kristen. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu menurut hukum dan rasa diri benar. Namun setelah dia bertobat, dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang melakukan dosa. Saudara iman dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini, dalam ayat ini Paulus menyadari bahwa sekarang dia hidup bukan untuk hukum, tetapi dia hidup untuk Allah. Hidup bukan untuk dirinya lagi, tetapi hidup untuk Kristus. Dan kita lihat saudaraku, dengan itu kita lihat pelayanan Paulus itu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dia tahu bahwa dia melayani Tuhan, dia hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberitahukan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Karena pada waktu itu Paulus, kita tahu bahwa dia ada penyakit. Dan Alkitab berkata bahwa penyakit itu adalah duri dalam daging. Akhirnya Tuhan tidak mencabut duri itu dalam dagingnya itu, jenis penyakit itu, supaya Paulus tetap tunduk dan tetap melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu terus berlaku dalam hidup Paulus. Itu sebab Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Hari ini saudaraku, saya ingin memberitahukan engkau, ketika engkau melayani pada hari ini, bersyukurlah Tuhan berkata kepadamu, cukuplah kasih karuniaku padamu. Jangan komplain, jangan merasa diri benar. Jangan merasa kalau tidak ada saya dalam gereja, gereja tidak bisa berjalan. Jangan merasa saya yang paling hebat dalam gereja. Jangan merasa bahwa saya adalah orang yang terpenting dalam gereja. Kalau tidak ada saya, gereja itu tidak bisa beroperasi. Jangan begitu saudaraku. Ingat, saudara memiliki memiliki talenta, saudara bisa melayani, itu karena kasih karunia Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan berkata, bukan saja kepada Paulus, tapi kepada saudara, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mari saudaraku, kita berpikir baik-baik. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Kita belajar daripada Paulus. Paulus berkata bahwa saya hidup bukan untuk diri saya lagi, tetapi untuk Kristus. Saya mati oleh hukum Taurat, tetapi saya hidup di dalam Kristus. Amin saudaraku. Yang keempat, hukum yang ada itu, hukum Tuhan yang ada itu mendedahkan kebenaran yang lebih mendalam. Amin. Bukannya hukum yang ada itu yang kita turuti membuat kita rasa diri benar, membuat kita mau menghakimi orang lain, membuat kita lebih hebat dari orang lain, tetapi hukum Tuhan itu membuat kita bisa mengerti kebenaran yang lebih dalam lagi. Kebenaran yang disertai dengan kasih karunia Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Kita lihat dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23.
Bunyi firman Tuhan, celakalah kamu, kata Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara kasih iman dalam Tuhan, benar bahwa menurut hukum yang tertulis mengajar kita untuk membayar perpuluhan dan bukannya ia membuat kita menjadi menjadi orang munafik, rasa diri benar dan menghakimi orang lain yang mungkin belum membayar perpuluhan. Namun hukum itu harus kita mengerti secara keseluruhan, yaitu yang terpenting dari hukum ini menurut Alkitab, yaitu soal belas kasihan dan kesetiaan. Makanya hukum itu membawa kita lebih mengerti isi hati Tuhan, mengerti kasih karunia Tuhan, mengerti kebenaran yang mendalam, saudaraku. Bukan membuat saudara kalau kamu tidak lakukan ini, kamu merasa terhukum, kamu merasa berdosa, dan kalau kamu lakukan ini, kamu merasa diri benar, orang lain salah, bukan itu. Tetapi dia harus lebih dalam kita mengerti akan hukum Tuhan. Di sini kita, yang firman Tuhan mengatakan, yang bicarakan bahwa kebenaran yang mendalam dari hukum itu adalah tentang keadilan. Kita hidup melalui kasih karunia Tuhan dan hidup dalam keadilan Tuhan. Karena hukum bertujuan untuk melindungi dan bukan untuk mengutuk. Bermaksud untuk membawa kebebasan, bukannya perhambaan dalam hidup kita. Ini dia keadilan. Dan juga berbicara tentang belas kasihan. Di mana ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kasih karunia Allah. Dan kita jatuh daripada standarnya Allah. Dan ingat, karena belas kasihan Tuhan masih ada peluang yang kedua untuk kita bisa hidup dan bertobat. Amin. Sama seperti wanita tadi. Yang berzina ini sepatutnya menurut hukum dia harus dilempar dan tidak ada peluang untuk dia hidup yang kali kedua. Tetapi bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Dia bisa diberikan peluang untuk memperbetulkan hidupnya. Tuhan katakan, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin saudaraku. Yang ketiga tentang kesetiaan. Hukum Tuhan itu menyatakan kesetiaan Tuhan melalui hukumnya. Dia mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga, mengekalkan hubungan dengan Dia. Dan mengajar kita bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Dia dengan kerendahan hati dan sujud di hadapannya dengan setia, saudaraku. Dan tidak ada pun hal yang bisa menghalang kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu inilah hukumnya Tuhan. Dan kita mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia memulihkan kita, setia memulihkan kita terus menerus supaya kita bisa mengikat hubungan dengan Tuhan. Sentiasa kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin saudaraku. Makanya hari ini kita belajar, yaitu jangan kita kehilangan kasih karunia Allah. Ingat, kasih karunia Allah itu sentiasa ada bagi kita. Belajarlah rendahkan hatimu. Dan ketika engkau telah jatuh dalam dosa, kembalilah bertobat dan mencari pengampunan dari Tuhan. Jangan izinkan masa lalu kita memanipulasi kita sehingga kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jaga hatimu supaya jangan kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin saudaraku. Jangan pernah saudara rasa bangga karena saudara menjadi orang Kristen yang lama dalam gereja. Tetapi pada masa yang sama, saudara masih lagi menyimpan akar kepahitan. Saudara kasih iman dalam Tuhan, kita harus menjaga hati kita supaya kita jangan kehilangan kasih karunia Tuhan. Jika ada akar kepahitan, harus berurusan dengan akar kepahitan itu. Cabut akar kepahitan itu supaya kasih karunia Tuhan itu tidak hilang dalam hidup kita. Jika kamu pernah melakukan kesalahan, kembali kepada Tuhan, bertobat. Jangan tinggi hati, rendahkan hatimu. Dan saudaraku tetap hidup setia, bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Di dalam kita mentaati Tuhan. Karena jika tidak, kita akan gagal dan kita akan jatuh. Dan kita mula mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan orang lain. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Jika kita menjaga hati kita, kita tidak akan dipenuhi rasa diri benar. Jika tidak, hati saudara pasti akan cenderung untuk melakukan dosa dan merasa diri benar. Amin saudaraku, tetap kuat, jaga hatimu, sehingga kasih karunia Tuhan itu bisa mengalir terus menerus dalam hidupmu. Mari kita berdoa.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau belajar menjaga hati kami Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan itu tetap berjalan dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kami menyerahkan hati kami pada hari ini Tuhan, supaya hati kami benar-benar terjaga dari kehidupan yang tahu bagaimana menghargai kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu yang mengalam hidup kami. Kami perlu menjaga hati kami Tuhan, dan cabut segala akar kepahitan, menuruti hukum dan mengerti hukum itu dengan lebih mendalam, supaya kami lebih tahu isi hati Tuhan, supaya kami bisa berjalan dengan kekuatan daripada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat firman yang telah selesai ini, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapak, berkati umat Tuhan hari ini, sehingga Tuhan mereka kembali dengan damai sejahtera daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih semua umat Tuhan. Jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.